Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing, ya teman-teman. Di belakang atas saya ini, sekali lagi ini ada nomor WhatsApp saya. Kalau teman-teman mau konsultasi nanti dikenakan biaya. Teman-teman bisa konsultasi apa saja, di luar perkerisan juga bisa. Tentang apa? Tentang kehidupan Anda, segalanya, apapun ya teman-teman ya. Kita akan coba mengupas tuntas segala permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang sifatnya membangun. Ya teman-teman, kalau komentarnya nggak benar, nggak bagus ya saya hapus ya teman-teman. Jadi nggak ada guna ya. Di sini saya sampaikan, dan saya sangat prihatin. Beberapa hari yang lalu saya melihat itu keris itu dipotong-potong pakai gerinda, terus yang motong-motong itu sesumbar. Ini keris ini sakti, ini tidak sakti, diinjak-injak, dipotong-potong. Ya, saya sangat prihatin. Itu Anda bodoh sekali. Karena apa? Karena itu hanya benda mati, seperti hanya pistol, senjata. Kawan-kawan mau potong-potong pun juga dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Namun keris adalah benda yang berbeda, teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa sombong dan sok-sokan motong-motong gerinda, saat ini memang belum bisa terjadi apa-apa terjadi pada diri Anda. Namun teman-teman harus hati-hati. Kita ada orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Dan benda ini tentunya benda yang memiliki energi. Ya, energi tanpa kita gerakkan, dia juga tidak akan berfungsi. Karena dia hanya berupa benda. Seperti hanya ciptaan manusia apa? Pistol, tanpa kita tembakkan dia juga tidak akan bisa melukai orang. Pisau tanpa kita gerakkan dia juga tidak bisa melukai orang. Mobil tanpa kita gerakkan tidak bisa. Itulah benda. Ini saya ingatkan kepada teman-teman supaya kita hati-hati di dalam bertindak. Keris itu spesial ya. Keris itu dibuat seorang empu dengan tata cara atau metode-metode khusus. Tidak sembarangan seperti yang dipikirkan teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau teman-teman tidak suka, tidak perlu ketidaksukaan itu ditunjukkan kepada orang lain. Kalau teman-teman tidak senang dengan orang, tidak perlu ketidaksenangan itu ditunjukkan kepada orang lain. Ya, kita harus simpan saja di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa hati kita bersih, tidak ada sakwa sangka kepada manusia yang lain. Karena teman-teman pasti paham, manusia itu tidak bisa menilai manusia yang lain. Karena manusia itu sama-sama manusia. Yang bisa menilai kebaikan, keburukan, amal, ibadah seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Sesama manusia tidak akan bisa, tidak akan mampu. Nah, ini teman-teman sedikit pencerahan, sedikit gambaran yang saya sampaikan kepada teman-teman sahabat jelajah supranatural. Agar apa? Agar kita selalu eling lan waspodo ya, agar kita selalu berhati-hati dalam kita bertindak. Nah, pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah keris sangat ringan sekali. Ini keris ini warangkanya terbuat dari kayu cendana, jadi wangi teman-teman ya. Ini warangka ini, ciri seperti ini adalah ladrang Surakarta atau ladrang Solo. Nah, kalau teman-teman sudah tahu warangkanya, saya akan perlihatkan nih bilahnya apa. Kita tekan pakai jempol kita, tek ke atas, kita tarik pelan-pelan. Nah, keris yang pegang ini loknya berapa? Kita hitung dari sini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi keris ini lok 13. Kalau teman-teman bisa perhatikan, ini dapurnya di bawah ini ada kepala naga. Dan ini badannya tidak ada sampai ke atas. Jadi cukup di sini aja badannya teman-teman ya. Nah, ini keris Kiai Nogo Siluman. Sangat tua sekali keris ini. Dan ini pamornya sudah nggak begitu kelihatan nih. Kalau saya perhatikan nih pamornya melati tumpuk atau melati rinunce. Biasa kalau pamor melati rinunce ini gunanya atau fungsinya untuk daya pengasihan.
Dan keris Naga Siluman itu sendiri itu dulunya, tapi bukan ini bendanya teman-teman, itu Pangeran Diponegoro tuh kerisnya itu Naga Siluman ya teman-teman. Kemarin tuh dikembalikan dari kerajaan Belanda kepada negara Republik Indonesia ya. Kita sangat bersyukur bahwa keris Kiai Naga Siluman milik Pangeran Diponegoro telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, teman-teman pasti tahu ya sepak terjang Pangeran Diponegoro dalam mengusir penjajah itu seperti apa. Nah, yang dipegangnya, yang disimpannya adalah salah satunya keris Kiai Naga Siluman. Nah, ini bendanya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi bukan ini keris Pangeran Diponegoro, itu disimpan di Museum Negara ya, Museum Negara Indonesia teman-teman. Nah, ini keris Kiai Naga Siluman, nah seperti ini. Nah, sangat indah, sangat cantik. Nah, gunanya untuk apa? Kalau ini gunanya teman-teman karena pamornya Melati Ronce itu untuk daya pengasihan, dan juga Naga Siluman itu sebagai daya kepemimpinan seorang pejuang-pejuang, agar saat kita sembunyi melarikan diri atau hal-hal yang lain yang sifatnya kita harus sembunyi-sembunyi ya pakai Kiai Naga Siluman ini teman-teman, agar kita aman. Nah, setelah kita tahu gunanya ya teman-teman, kita bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya mudah, tinggal dikasih minyak wangi saja. Namun apabila keris itu tidak berkarat, tapi kalau keris itu berkarat-karat ya itu harus apa? Harus direndam pakai air kelapa selama 4 atau 5 hari, diangkat, digosok pakai jeruk nipis, lalu dikasih sabun, dicuci di air yang mengalir teman-teman. Agar apa? Agar putih, namanya mutih. Setelah mutih nanti direndam pakai perasan jeruk, air perasan jeruk sama arsen, direndam, diangkat, direndam, diangkat. Jadi ada teknik khusus lah, itu marangi namanya. Nah, itu diwarangi nanti akan timbul pamor. Nah, itu ya cara merawatnya. Lalu kalau kita sudah tahu semua itu, bagaimana nih cara melihat kodamnya? Nah, ini di setiap saya review keris itu saya sampaikan. Jadi saya tidak akan bosan-bosan, terus akan saya sampaikan. Jadi kalau kawan-kawan melihat satu keris yang saya review, teman-teman akan komplit melihatnya. Dari melihat dapur, pamor, sampai ke melihat kodamnya teman-teman. Ini saya beberkan saja. Nah, cara melihat kodamnya, kalau saya siapkan sesajian. Ada yang mengatakan nggak perlu pakai sesajian Kitro Pamungkas, itu silahkan, terpulang kepada teman-teman sekalian. Kalau saya nggak mau ambil risiko, saya mau yang aman-aman saja. Saya merawat keris itu ribuan teman-teman, ada 2.500. Jadi kalau saya mau melihat kodam, saya harus siapkan sesajian-sesajian, karena saya mengundang energi, mengundang kodam pusaka ya. Saya harus siapkan sesajiannya, makanan-makanannya, itu sebagai bentuk penghormatan saya kepada siapa? Penghormatan kepada Tuhan, Sang Pencipta Kodam. Yang menciptakan kodam itu bukan manusia, teman-teman. Yang menciptakan keris manusia, tapi yang menciptakan isi atau kodam pusaka tersebut tuh Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu ya teman-teman ya. Lalu kita siapkan apa saja nih sesajiannya. Yang pertama itu gedang atau pisang raja 2 sisir. Sebutannya gedang, maknanya gede sing digadang-gadang. Jadi besar yang kita harapkan atas doa yang kita panjatkan. Kembang setaman, itu kembang 9 macam, itu sebut setaman ya. Nah, itu bunga itu maknanya selalu berbunga-bunga saat kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Itu simbolnya kembang. Lalu ada kopi manis sebagai simbol rasa senang hati kita, kebahagiaan kita. Ada kopi pahit sebagai simbol cobaan-cobaan yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita, atau pahitnya hidup kita. Ada air yang bening, itu sebagai kebeningan, kejernihan hati kita. Ada telur ayam kampung sebagai bentuk kita pasrahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Gusti Allah. Lalu ada minyak wangi, dan juga ada dupa, kemenyan, setanggi, atau itu dipilih salah satu teman-teman ya, atau hiyo. Kita nyalakan dupa, kita olesin minyak wangi. Nah, setelah kita olesin minyak wangi, kita asapin bolak-balik. Lalu kita persilakan dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Iman sari sukmo mulya tinampanan padha mulya, wesiaji pulasani kula aturi dahar sego putih gondo arum. Nah, sudah kita asapi teman-teman.
kita pegang seperti ini, kita peganglah seperti ini. Kita bermohon kepada Tuhan, Gusti Allah. Nah, ini saya kasih contoh aja teman-teman, nanti bahasanya bisa dikarang-karang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta, yang memiliki kekuatan maha dahsyat yang tak tertandingi. Engkaulah Sang Pencipta alam dan seisinya, ya Allah. Hamba-Mu yang lemah ini, hamba-Mu yang kecil ini, bermohon kepadamu, ya Allah. Izinkanlah saya melihat kodam pusaka yang ada di hadapan saya. Saya tahu, ya Allah, semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak-Mu, ya Allah. Tiada makhluk yang mampu menandingi-Mu, menandingi apapun yang Kamu miliki, ya Allah. Kekuatan yang maha dahsyat yang Engkau miliki, ya Allah. Nah, setelah disampaikan niatan kita, hajatan kita, teman-teman, lalu kita letakkan di hadapan kita. Nah, setelah kita letakkan, ini saya sarungkan aja nih ya. Setelah kita letakkan, teman-teman, kita lakukan meditasi. Kita diam, duduk meditasi, tarik nafas panjang-panjang, kita diam dan bermohon. Kita tadi sudah disampaikan permohonannya, kita tinggal duduk diam dan fokus. Fokus. Nah, nanti bisa jumpa langsung kodamnya, atau bisa terlihat di dalam alam pikiran atau dalam kebatinan namanya, atau teman-teman nanti bisa jumpa lewat mimpi. Kita tunggu sampai 3 hari teman-teman ya. Nah, setelah 2 hari kita tunggu sampai 3 hari. Apabila dalam 3 hari tidak jumpa, teman-teman ulang lagi sampai 7 kali diulang dan teman-teman tidak jumpa. Ada kemungkinan yang pertama memang teman-teman belum menguasai ilmu untuk mengetahui kodam tersebut. Belum mampu secara apa? Secara kerohaniannya, atau teman-teman belum siap. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi pusaka kawan-kawan atau teman-teman itu kosong, tidak ada kodam. Yang kedua. Nah, kalau sudah mentok, teman-teman tanyakan kepada ahlinya. Siapa ya yang paham tentang pusaka tersebut? Kalau kawan-kawan tidak paham, mau tanya kepada saya, mohon maaf teman-teman, itu ada biayanya, karena saya harus menggunakan yang saya sampaikan tadi, sesajian-sajian. Saya nggak mau berisiko teman-teman, makanya saya pakai sesajian. Nah, kenapa? Itu saya di sekitaran saya ini ada orang yang tidak tahu apa-apa, keluarga saya tidak mau terjadi apa-apa, makanya ya saya harus kompliti, harus trep kalau orang Jawa bilang. Jadi nggak mau main-main di sini. Nah, demikianlah review tentang keris Kiai Nogosiruman Lot 13 saya sampaikan tadi. Semoga ini bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan, dan juga ini hiburan. Ya, ini hanya hiburan teman-teman, tentang review warisan leluhur kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan dan tidak pantas mohon dimaafkan. Karena sahabat jelajah supranatural pasti juga tahu kekurangan itu milik manusia, termasuk saya gitu Pamungkas. Dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung tumati. Saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس